Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula dugi hormat spesial kangge keluarga besar Pondok Miftahul Qulub, kangge Haji Abdul Rauf, kangge standing yang Junaidi standing yang kula hormati. Sing jelas kula mriki niku nggih ati dipeksa kaliyan Tofar. Terus Habib Mustafa Al-Idris niku garwane pernah bulik kula. Carane ngongkon niku siji aku Habib, nomor loro pernah balik. Nggih akhire sesuai pemaksaan niku kula dugi terus barokah nggih sithik mawon jenenge rati kepeksa. Tapi sikile kula niku wis top timbang sampean akeh. Terus kedua perjanjiannya niku maos Nasoif Dunia. Terus kula niku badhe maos kitab yang menjelaskan Qutbiyai Sayyid Abdul Al-Haddad. Nggih, kula badhe nerangaken kenapa begitu orang hormat sama Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau adalah wali yang dapat gelar Qutbul Irsyad. Tiang sing orientasine niku menunjukkan jalan ilallah wa ilal jannah. Terus ini kula waos sing paham ya alhamdulillah, mboten ya alhamdulillah. Jadi nak sing mboten niku konsisten. Biasane ra paham wis ra paham wae, biasane mboten paham, terus dipaksakan. Ya kula wasif. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fi kalimati la ilaha illallah. Ya kula suwun dirungokaken tentang fadilah la ilaha illallah. Wa qila lahu radhiyallahu anhu khatirukum biddu'a li fulan bisabat wa huwa syakhsun kabirus sinni. Faqala idza arada tabat faly'uddu ala qawli la ilaha illallah wa yulazimha wa yulazimha. Fa inna tariqa qaribun jiddan wa in kana fihi masyaqqatun ka tariqil aqabah tasukku ma'a qurbi wa innamal bu'du ala man dara anit tariq. Wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini. Innama yaftinu man fatana ahadan fi dunya. Fala yakadu ahadun narrafidha wa nahfihi minal mubtadi'ati antasma'hu yata'arradu li ahadin liyamna'hu an dinihi tudkhilahu fi madhabi. Wa hadhil kalimatu la ilaha illallah sahlatun qaribah. Itu lo maknane iki mulai. Faida rodiyam konalikane ngridani sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Bikauliha kelawan kaucape atau kalafatnone la ilaha illallah marrotan ing ambalan wahidatan akan suci. Ba'da kufri kada wa kada sanatan sause kekafiran sing sekian-sekian tahun. Fa akhra mongko iku luwih nyata atau luwih berhak atau luwih layak ayak balau tayan to nampa sapa apa ha ing kalimah la ilaha illallah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing la ilaha illallah muddata umrihi ing sepanjang umure wong. Wa ing kana senajan ta ana iku ale ing atase wong kuseun apa perkara minal kabairi sang pira-pira dosa gedhe. Faman mongko tesapani wong lagi ae metuki sapa man apa ing apa dia kan la ilaha illallah. Yurja mongko iku diarep-arep minggu saking Allah Ta'ala lalu manfaat kejuruhan apa al-maghfirah itu penyempurnaan di barokatnya sebab barokah la ilaha illallah. Wa ya la ilaha illallah itu kalimat ya tasawuf ingkang gerakno elek hayya jasar sapa setan setan alaiha ing atase la ilaha illallah. Wa yakhlisu lan mungseng apa setan ayak to ain banget sapa setan al insana manusa minha sanging kalimat la ilaha illallah. Terus kalau terangkan bilih hampir semua ulama ngendikan arja ayatin fil Quran niku kulil ladina kafaru yang tahu farlahu makot salah. Terus tiang kafir 70 tahun 80 tahun sekali ngelafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa kekafirannya bisa nopo hilang. Padahal kafir ini kok akbarul kabair, dosa kufur itu dosa paling nopo besar. Niku mawon dilafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangat hilang. Apalagi tiang sing lazamaha muddata umri, orang yang selalu melafadzkan la ilaha illallah sepanjang umurnya. Terus niki kalimat sing luar biasa.
Wa kadzalika waqat talaban nabi. Lan teman-teman yupre sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ami sang pamane Nabi Abi Thalib ayaku lain to dawuhna sapa Abu Thalib ing hadil kalimah marota datan kang siji. Ya syatu kang bakal nyekseni sapa Nabi lahu Abi Thalib ya kelawan la ilaha illallah marotan wahidah. Wa kadzalika ad-dajjal la'anahu. Lan koyok mengkono-mengkono amru ad-dajjal dan dajjal la'anahu. Idza ana likane teko sapa dajjal ya dai hal ngeklaim sapa dajjal ar-rububiyata ma'a kasrati ma yaji'u bihi minal fitan. Inna ma yardo an sendiri do sapa dajjal man saking wong tapi akan anut sapa man ing dajjal ayakula lalu di kalimatin wahidah. Di ayu pira genten ngakoni sapa wong lahu maring dajjal birububiyati lan kepangeranan. Pakadali kamu kaya mengkono-mengkono istilah contoh jamil fitnah ini sebagian pro fitnah. Sekabian fitnah wa ingkar surat senajan to akeh apa ikilah al fitnah. Fafi kalimatin tauhid mongko tetep ing dalam kalimat tauhid insani kabeh manusa makhlasun utawa mukhlisun iku barang sing lepasno kafir kang nyukupi minjam sanging sekabehane pro fitnah. Dados intine niku Allah damel swarga kaya ngono mewahe niku targetnya satu bagi yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka digawe wonten dahsate juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dajjal kaya ngono sibuke niku namung sitok tujuane biar orang tercerabut saking la ilaha illallah. Dados fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya ya tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja niku boten saged ngalahno napa kesaktiane la ilaha illallah. Disebut fakadzalika jamul fitan wa in kathurat fa fi kalimat tauhid lil insan makhlasun kafin atau mukhlisun kafin barang sing iso murnekno atau sing iso dadi solusi. Misalnya ngaten nggih contoh paling gampang. Tiang nak badhe mati itu kan orientasi fikihnya banyak. Mungkin tersiksa buatan sakit nyaur utang, mungkin tersiksa anaknya belum soleh, mungkin tersiksa punya hak adami dereng selesai. Semua ketersiksaan ini tetap ada solusi. Ini ku mati alal iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kathah riwayat sing dawaken tiang sing hak adami ini buatan selesai, asal piyambake mati beto iman beto la ilaha illallah. Nah panjang jambak untuk ridhani Allah nanti diselesaikan Allah teng akhirat. Kathah riwayat sing matur sing dawaken wonten tiyang niku utange kathah. Kula bolak-balik cerita kebetulan orang ini ke wali. Boten saged nyaur terus tiyang sing utangi nuntut teng akhirat yen nyaur. Karena di akhirat ora iso nyaur, zaman teng donya ora iso nyaur napa malah teng akhirat. Jadi sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah. Saking indahnya sampai pertanyaannya itu li ayyi nabiyyin atau li ayyi siddiqin. Ini untuk nabi siapa surga semewah ini? Akhirnya Allah jawab 5 yang milik saman bagi yang kuat bayar. Lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini? Kamu bisa bayar ini. Caranya gimana Gusti? Kamu menghalalkan uang kamu di orang ini. Ini intinya terus sohibul haqwau orang yang utangi menghalalkan, kemudian dua-duanya jika masuk surga kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus intinya ini la ilaha illallah itu apapun problem dunia kita. Kalau misalnya kita secara fikih terganggu karena nggak bisa nyaur utang atau mungkin anak kita belum soleh atau cucu-cucu kita kayak apa kita tidak pernah tahu dan kita sudah tidak bisa ngurus lagi. Tapi apapun itu sing abadi adalah la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita yang tidak bisa nunggoni anak cucu, tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah. Mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah. Mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saktinya kalimat la ilaha illallah. Jawaban Syekh Abdul Haddad fakadzalika jami'ul fitan wa in kasurat fa fi kalimat tauhid al insan makhlasun wa mukhlisun kafir. Terus kalimat la ilaha itu satu solusi untuk problem apa saja. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Haddad, dia tulisan beliau atau dawa-dawa beliau diabadikan oleh muridnya, sehingga kita sebagai penggemar, karena memang perjanjian beliau pokoknya saya datang baca kitab tentang Syekh Abdul Haddad. Itu Syekh Abdul Haddad itu cerita banyak di kitab Nasoih Diniyah, dan dari sekian cerita itu beliau
Di antara kesimpulannya itu fakadzalika jam'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimat tauhid insan makhlasun kafir atau muflisun kafir. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang begitu sakral. Ibarat lo bolak-balik nyontohno. Kalau orang ASN di Lamongan, ada orang 1000 ngundang sama satu bupati ngundang, itu kira-kira ASN datang kemana? Datang ke undangan satu bupati dibanding 1000 orang. La ilaha illallah juga gitu. Kalau timbangan jenengan ada la ilaha illallah dan yang lainnya itu kesalahan semua Anda, tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilaha illallah. Kalau sampai malaikat mengalahkan la ilaha illallah berarti mengabaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata cerita baru la ilaha illallah niku fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tidak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Lain begitu disebut fakadzalika al-fitan wa in katsurat fa fi kalimat tauhid insan makhlasun. Kemudian yang terakhir kalau cerita, setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah, andaikan kamu punya dunia seisinya, apa kamu bayar, kamu tebus neraka ini dengan hartamu? Ya Allah. Aradtu minka ahwana min dzalik fa abaita illa syirka. Saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah, tapi kamu tidak mau. Artinya yang mudah itu begini, andaikan kita disuruh menuhankan Fir'aun itu susahnya minta ampun, karena menuhankan orang yang suatu saat mati. Menuhankan Namrud juga susah, menuhankan orang yang suatu saat mati. Kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati, yang punya kekuasaan mutlak, yang abadi. Itu kan gampang sekali. Menuhankan zat, menuhankan maujud yang luar biasa, tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan mengalami degradasi. Sehingga menuhankan Allah itu yang gampang, bukan malah menuhankan yang lain. Misalnya sampai menuhankan Fir'aun, toro tak kita yang cerdas kan bingung. Manusia yang mati, yang nanti dimumi kita Tuhan. Begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal. Atau kalau banyak meninggal sering sakit, sering punya problem sendiri. Tapi Islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya Allah mengistilahkan, saya, kata Allah, menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali. Aradtu minka ahwana min dzalik. Sebagai riwayat aisara min dzalik. Sebab itu ngendikan ulama, ayat yuridu wa bikumul yusra itu tidak sekedar masalah kemudahan fikih. Tauhid juga hal yang mudah, karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan. Dia yang qadir, dia yang menciptakan langit dan bumi. Sudah selayaknya sebagai Tuhannya langit dan bumi, karena yang menciptakan. Coba kalau kita dipaksa menuhankan Namrud atau Fir'aun, apapun cerdas kita, logika kita itu tidak akan masuk. Masa Fir'aun yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi? Jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar, sesuatu yang ini nyaur utang ya jadi baleni, sampean baleni dosa minal kabair. Terus niki kalau mergi Habib Mustafa sering rawat nang kali buyut kula terus diutang. Kula serong teko nang kali buyut wis dadi jenengan kudu teko. Padahal buyut kula ki buyut beliau juga dari garwane. Setelah ini mungkin jenengan ikhlas ra ikhlas ya tamu sak menten iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل على حبيبي